pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi malam. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Ya, Pembinaan dan Ketenagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba, pribadi Pak Bustang BSPD, yang saya hormati pengurus komunitas guru penggerak Kabupaten Bulukumba, yang saya hormati narasumber Bapak Rudianto SPD, merupakan guru penggerak angkatan ke-7 dengan materi fitur SIM PKB untuk seleksi pendidikan guru penggerak tahap kedua. Yang saya hormati narasumber Bapak Muhammad Rizal SPD, merupakan guru penggerak angkatan ke-5 dengan materi fitur Google Meet untuk seleksi pendidikan guru penggerak tahap kedua. Teristimewa kepada rekan-rekan guru hebat peserta coaching klinik calon guru angkatan ke-11. Marilah bersama-sama kita memanjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala untuk nikmat kesehatan dan kesempatan yang masih diberikan kepada kita semua. Salawat dan salam selalu kepada kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang berbahagia, untuk waktu mari kita bersama kegiatan pada malam hari ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, laporan Ketua Komunitas Guru Penggerak Kabupaten Bulukumba oleh Bapak Syamsul Bahri SPD MPD. Kepadanya dengan mat disilakan. Baik, terima kasih moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya kedengaran, moderator? Kedengaran, Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kabid Ketenagaan Kabupaten Bulukumba. Dan sama-sama kita hormati para pengurus dan anggota komunitas guru penggerak Kabupaten Bulukumba yang sempat hadir pada malam hari ini, dan terurus khusus kepada Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan ke-11 yang insya Allah semoga Allah mengizinkan untuk yang hadir semua di malam ini dan yang belum sempat hadir dapat lulus semuanya. Amin. Kembali saya mengajak kepada kita semua sebagai umat Islam, mari kita memanjatkan puji syukur Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita hingga di malam hari ini kita dapat menyempatkan diri untuk bersua, tentu dengan punya niat yang ikhlas untuk kita saling berkolaborasi menuju pendidikan yang lebih maju. Salam dan taslim kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, Nabi teladan dan panutan kita semua. Bapak Kabid yang saya hormati, Bapak Ibu yang saya hormati pula, tentu yang pertama saya ingin mengucapkan terima kasih yang luar biasa kepada Bapak Kabid Ketenagaan kita yang sejak awal beliau menangani guru penggerak ini, antusias beliau, perhatian beliau, rasa cinta dan kasih sayang beliau kepada guru penggerak itu luar biasa. Dan kembali malam ini beliau menunjukkan bagaimana beliau ikhlas bekerja untuk kepentingan dunia pendidikan khususnya di Kabupaten Bulukumba dan lebih khusus pula kepada Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan ke-11 yang tentu apa yang dilakukan Pak Kabid tidak lain adalah untuk kepentingan Bapak Ibu CGP angkatan ke-11, mudah-mudahan semuanya bisa lulus. Amin. Selanjutnya terima kasih pula kepada para pengurus komunitas guru penggerak baik dan anggota guru penggerak mulai angkatan kedua sampai angkatan ke-8 yang berkolaborasi untuk melakukan kegiatan pada malam hari ini. Tujuan pertemuan kita malam ini adalah itu ingin memperkuat, sekali lagi ingin memperkuat SIM cara yang kita lakukan pada hari Senin kemarin. Jadi tentu dengan memperkuatnya ini Bapak Ibu akan menambah pengetahuan, menambah pengalaman
untuk lebih mempermudah Bapak Ibu menghadapi kegiatan tahap kedua nantinya. Oleh karena itu, kami berharap Bapak Ibu semua untuk tidak mendua dalam kegiatan ini. Ini kalimat yang sering diungkapkan oleh dari Kementerian Pendidikan, bahwa pada saat kita mengikuti sebuah kegiatan, kita jangan mendua, apalagi kegiatan untuk persiapan Bapak Ibu seleksi tahap kedua. Jadi kalau bisa fokus sebentar pada saat narasumber menyampaikan materinya, mari kita sama-sama fokus dan berniat, mudah-mudahan dengan keikhlasan kita fokus pada satu kegiatan di malam hari ini akan lebih mempermudah Bapak Ibu untuk menghadapi sesi kedua dan pada akhirnya dinyatakan lulus. Amin. Maka dari itu, mari kita semua, saya mengajak untuk terus kita berkolaborasi, dan jangan kita berhenti berkolaborasi hanya di dunia ini, tetapi Bapak Ibu jika sekiranya ke depan, pada saat 1 jam atau 2 jam sebelum menghadapi sesi wawancara dan sesi simulasi mengajar ada kendala, ayo kita bisa berkomunikasi lewat WA atau lewat apa saja, untuk insya Allah kami dari komunitas siap selalu menuntun dan berkolaborasi dengan Bapak Ibu. Dan permohonan maaf Bapak Ibu jika sekiranya kegiatan kita malam hari ini terdapat hal yang kurang berkenan, sekali lagi atas nama komunitas saya menyampaikan permohonan maaf. Saya kira itu bisa sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, mata fakta dari Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Disdikbud Kabupaten Bulukumba kepada Bapak Bustang B. SPD, dipersilahkan dengan hormat. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Komunitas Guru Penggerak Kabupaten Bulukumba bersama seluruh teman-teman komunitas guru penggerak. Yang saya hormati moderator, host yang telah mempersiapkan kegiatan kita pada malam hari ini dengan sangat baik. Para narasumber hebat yang akan bersama kita pada malam hari ini yang sama-sama kita hormati. Dan yang sangat berbahagia teman-teman, rekan-rekan guru hebat calon guru penggerak Angkatan 11 yang telah hadir bersama kita pada malam hari ini dalam room kita untuk pertemuan agenda tindak lanjut dari simulasi coaching klinik yang kita laksanakan kemarin. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena rahmat dan ridho Allah maka kita semua dapat hadir bersua bertemu dalam virtual meeting yang kita laksanakan pada malam hari ini. Semoga dengan rahmat dan ridho Allah pertemuan kita malam hari ini mendapat berkah dan hal-hal positif yang kita dapatkan dalam kegiatan kita itu berbuah hasil, di mana teman-teman semua nantinya akan berhasil mengikuti sesi tahap kedua, simulasi dan wawancara, dan dengan rahmat ridho Allah kita berharap semua teman-teman 162 calon guru penggerak tahap 1 yang lulus, insya Allah di tahap kedua pun lulus pula, demikian. Salam dan salawat senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Ketua Komunitas Guru Penggerak Kabupaten Bulukumba yang luar biasa, dengan secara singkat kami membangun komunikasi bagaimana kegiatan ini bisa kita laksanakan pada malam hari ini sejak kemarin. Latar belakang dari pertemuan kita Bapak Ibu sekalian adalah hasil evaluasi kami dengan beberapa teman kemarin setelah memantau, melihat dan menyaksikan langsung pelaksanaan coaching klinik secara langsung, bahwa
masih ada keresahan-keresahan teman-teman sekalian, calon guru penggerak yang mungkin hal ini dianggap sangat penting, namun belum tersampaikan secara utuh di setiap kelas pada saat pelaksanaan coaching klinik kemarin. Yang mana itu bahwa ada harapan teman-teman kita untuk memahami lebih awal bagaimana fitur-fitur SIM PKB dan teknis lain sehubungan dengan pelaksanaan nantinya tahapan simulasi. Ya, bagaimana SIM PKB itu bisa kita tautkan dengan fitur-fitur yang diharapkan mampu menunjang pelaksanaan simulasi mengajar dan wawancara dengan baik. Hal ini perlu tentunya diperkenalkan kepada teman-teman semua. Dengan keresahan itu, maka kami membangun komunikasi dengan Pak Ketua Komunitas, dengan Pak Sekretaris, kemudian narasumber tentunya, bagaimana kita membuka ruang untuk malam hari ini kita bimbing teman-teman sekalian calon guru penggerak untuk bersiap mencoba mempraktekkan, ya. Jadi kami harapkan teman-teman semua kalau sedapat mungkin mempersiapkan laptop ya di depan teman-teman sekalian supaya mencoba untuk mengenal fitur-fitur yang akan disampaikan sebentar oleh para narasumber hebat tentunya Bapak Ibu sekalian. Kenapa demikian? Kami tentu dari komunitas guru penggerak dari Dinas Pendidikan, kami sangat tidak ingin tentunya di persoalan ini nanti teman-teman menghadapi kendala. Ya, sehingga nantinya teman-teman mengatakan karena Dinas Pendidikan tidak menyampaikan, menuntun dan membimbing kita. Komunitas guru penggerak tidak menuntun, membimbing kita dalam persoalan ini. Nah, ini keresahan yang akan kita jawab pada malam hari ini teman-teman. Sehingga sekali lagi saya Dinas Pendidikan, kemudian komunitas guru penggerak sangat berterima kasih teman-teman semua sudah mempersiapkan diri untuk mengikuti kegiatan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan waktu yang kita siapkan pada malam hari ini itu berjalan efektif, ya. Kita berharap semua berjalan baik, jaringan kita, kemudian listrik dan lain-lain sebagainya itu bisa menunjang pertemuan kita pada malam hari ini Bapak Ibu sekalian. Ya, ruang malam hari ini kita akan berbagi sharing, ya, ada Pak Ketua Komunitas, ada Pak Sekretaris dengan narasumber, kemudian tentu ada teman-teman yang lain yang bisa membangun komunikasi, berdiskusi secara efektif pada malam hari ini. Ya. Nah, dengan demikian, Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, harapan kita sekali lagi, tentu buah dari pertemuan kita malam hari ini, teman-teman, nanti ketika berhadapan dengan laptop dan lain-lain sebagainya, itu sudah bersiap dan matang untuk mengikuti sesi tahap kedua, yaitu simulasi mengajar. Demikian juga wawancara tentunya. Nah, izin menyampaikan sedikit teman-teman sekalian bahwa semua yang dilakukan teman-teman kita komunitas guru penggerak kemarin adalah sharing untuk kita semua, berbagi ilmu bukan menggurui, hanya sharing saja, berbagi pengalaman, tentu akan menambah hasanah keilmuan kita masing-masing Bapak sekalian. Dan saya yakin teman-teman semua juga sudah mempunyai bahan untuk itu. Tinggal penguatan-penguatan dari para guru penggerak kemarin disampaikan kepada kita, ya. Dan saya melihat antusias, keyakinan teman-teman semua untuk proses selanjutnya, sesi simulasi wawancara dan wawancara itu sendiri, kita semua sudah siap. Hal-hal teknis tentunya yang bisa mungkin menjadi hal-hal di luar dugaan kita, mudah-mudahan itu tidak terjadi. Nah, informasi yang perlu kami sampaikan Bapak-Ibu sekalian, ya, bahwa mungkin sambil kita mengikuti
kegiatan kita pada malam hari ini di SIM PKB kita sebentar sudah ada informasi yang masuk, ya, sudah ada notifikasi. Mungkin si A ternyata sudah bisa mengkonfirmasi kesiapan waktunya untuk mengikuti tahap kedua, karena kami mendapatkan informasi dari asesor bahwa kemungkinan tanggal 10 mungkin, ya, malam hari ini atau besok itu sudah ada jadwal kepada calon guru penggerak. Nah, ini kita sudah harus mempersiapkan diri, ya. Sama sekali lagi dengan angkatan sebelumnya, di saat kita melakukan pendampingan, penguatan, ternyata setelah pelaksanaan itu malamnya sudah dapat jadwal untuk mengikuti. Nah, untung mereka sudah bersiap semua. Nah, ini harapan kita. Terima kasih Pak Koordinator, Guru Penggerak Kabupaten Bulukumba, bersama seluruh jajaran yang luar biasa, selalu memberikan waktu, ruang, pikiran untuk bagaimana pendidikan di Kabupaten Bulukumba, khususnya para guru penggerak itu bisa melakukan aktivitas positif dengan baik untuk pendidikan Kabupaten Bulukumba. Nah, tentu harapan Pak Koordinator, ya, guru penggerak Kabupaten Bulukumba dengan senang hati pasti, dengan gembira pasti akan menyiapkan karpet merah untuk teman-teman semua. Insya Allah lulus calon guru penggerak angkatan 11. Kita tunggu itu nanti di sambutan-sambutan semua guru penggerak Kabupaten Bulukumba. Baik, saya kira singkat, kita akan berikan waktu lebih banyak, ya, kepada para narasumber, teman-teman sekalian, untuk saling berdiskusi. Saya kira demikian, Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati. Mari kita memasuki ruang pertemuan diskusi malam hari ini dengan mengikuti materi-materi yang luar biasa tentunya yang akan disampaikan oleh para narasumber. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, peserta coaching klinik selanjutnya akan kita ikuti bersama pemaparan materi fitur SIM PKB yang akan dibawakan oleh Pak Rudianto SPD yang merupakan guru penggerak angkatan 7 dari SMKN 10 Bulukumba. Kepadanya disilakan dengan hormat. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, selamat malam Bapak dan Ibu guru hebat. Ya, pertama saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kabid Dinas Kabupaten Bulukumba, Bapak Bustan B SPD. Selanjutnya, Bapak Ketua Komunitas Guru Penggerak Kabupaten Bulukumba, Bapak Syamsul Bahri SPD MPD, Bapak Koordinator pada kegiatan kita pada malam hari ini, Bapak Nuryadi SPD, Ibu Moderator kita, Ibu Sulah Alfia SPD, dan narasumber kita, Bapak Muhammad Rizal SPD. Sekaligus terkhususnya Bapak dan Ibu calon guru penggerak angkatan 11 yang telah berhasil melaju dari seleksi pertama masuk ke seleksi kedua. Iya, baik. Jadi untuk pada malam hari ini saya akan membawakan materi tentang fitur-fitur yang ada di SIM PKB. Izin untuk berbagi layar Bapak Ibu. Ya, apakah tampilannya sudah muncul Bapak Ibu di layar? Sudah, Pak. Sudah Pak, sudah muncul. Sudah muncul, Pak. Ya, baik. Jadi untuk langkah pertama yang akan kita pelajari Bapak Ibu sekalian, di sini ketika Bapak Ibu laptopnya sudah diaktifkan, maka akan muncul tampilan pertama seperti yang ada di layar. Ya. Setelah itu, Bapak Ibu arahkan kursornya di Google Chrome yang seperti ini, ya. Silakan Bapak Ibu klik 2 kali di Google Chrome, maka akan muncul tampilan seperti ini. Pada halaman awal di Google Chrome,
Ya, setelah itu Bapak Ibu arahkan kursornya di tab menu, lalu mengetikkan SIM PKB. Sudah terbuka, Setelah Pak. ya, setelah diketikkan SIM PKB di tab menunya, silakan Bapak Ibu tekan enter. Ya, maka akan muncul halaman SIM PKB-nya. Setelah itu, kita arahkan kursornya paling atas. Login SIM PKB. Silakan diklik. Maka diarahkan pada tampilan menunya. Selanjutnya, untuk masuk ke halaman ke menu SIM PKB, di sini ada dua cara, dua opsional. Yang pertama, di sini Bapak Ibu bisa memasukkan nomor UKG-nya. Setelah itu dimasukkan kata sandinya. Itu untuk cara yang pertama. Sedangkan untuk cara yang kedua, Bapak Ibu bisa scroll ke bawah, mengarahkan kursornya pada kolom yang bertuliskan akun belajar.id. Ya, jadi pilihan Bapak Ibu yang mana? Mau pilih dengan memasukkan nomor UKG-nya atau nomor SIM PKB-nya boleh, maupun langsung masuk di akun belajar juga boleh. Ya, tapi pada kali ini saya akan mencoba untuk masuk di menu akun belajar.id. Silakan diketik. Iya. Apabila Bapak Ibu akun belajar ID-nya belum ditautkan, silakan klik tombol gunakan akun lain, ya, maka akan muncul tampilan seperti ini. Silakan dimasukkan akun belajar ID Bapak Ibu. Setelah itu dimasukkan akun belajar ID-nya, lalu diklik tombol berikutnya. Saya contohkan Bapak Ibu. Ya, seperti ini. Setelah itu, Bapak Ibu klik tombol berikutnya. Ya, kemudian akan diarahkan pada kolom masukkan passwordnya atau kata sandinya. Ya, setelah dimasukkan kata sandinya, kemudian Bapak Ibu klik tombol berikutnya. Ditunggu beberapa saat Bapak Ibu. Ya, maka akan dialihkan ke menu yang ada di SIM PKB. Sekali ya, setelah itu Bapak Ibu silakan kursornya di scroll ke bawah. Bapak Ibu pilih menu guru penggerak. Ya, di sini file menu guru penggerak. Silakan Bapak Ibu klik masuk. Ya, jadi seperti ini tampilan awal pada halaman guru penggerak. Ya, seperti Bapak tadi mengatakan, Bapak Kabit tadi mengatakan bahwa untuk saat ini menu seleksi mengajarnya maupun wawancaranya belum tersedia, masih pada seleksi esai dan kurikulum vitae yang tersedia, Ibu ya. Jadi saya arahkan ke bagian tampilan ini. Ya. Setelah jadwalnya muncul, memasukkan akun belajar Ibu untuk login, akan muncul tampilan seperti ini. Tampilan menu informasi. Silakan Bapak Ibu centang klik huruf silang. Maka akan tampil halaman berikutnya. Seperti ini. Silakan scroll bagian bawah, maka akan muncul dua kolom Bapak Ibu yang berisikan seleksi simulasi mengajar dan seleksi wawancara.
Jadi untuk seleksi tahap kedua, yang pertama kali akan diujikan adalah seleksi simulasi mengajar. Sedangkan untuk seleksi wawancara, ini belum bisa diakses menunya karena ditunggu dulu Bapak Ibu. Jika seleksi simulasi mengajar sudah selesai secara keseluruhan, maka akan dibuka lagi folder untuk seleksi wawancara. Kita fokus ke seleksi simulasi mengajar. Di bawah ini ada kolom berwarna biru yang bertuliskan set jadwal. Silakan Bapak Ibu klik tombol set jadwal yang dilingkari warna merah yang terdapat tanda panah warna merah. Bapak Ibu silakan diklik itu nantinya. Setelah diklik, maka tampilan selanjutnya seperti ini. Ada konfirmasi waktunya, jadwal seleksi simulasi mengajar. Di kotak warna biru di sini tertera ada hari, tanggal, dan sesi atau slot. Perlu diperhatikan secara seksama di kolom ini Bapak Ibu. Seperti yang tertera hari Senin, tanggal 7 September 2020, jam 15.30. Perlu diketahui, jam 15.30 di sini yang dimaksud adalah waktu berdasarkan bagian barat, berarti pusat di Jakarta. Kalau di sini tertuliskan jam 15.30 otomatis setengah 4. Berarti kita yang berada di Sulawesi Selatan otomatis masuk di bagian waktu Indonesia Tengah, otomatis akan dimulai pada jam setengah 5 sore. Ya, jadi beda 1 jam. Ya, begitupun juga apabila di sini tertulis jam 9.00, maka otomatis akan dimulai pada pukul 10. Ya, jangan sampai ada yang salah paham tentang waktu yang sudah ditentukan. Seperti itu Bapak Ibu. Setelah itu, silakan Bapak Ibu scroll ke bawah, ada kotak berwarna biru bertuliskan konfirmasi jadwal. Yang saya lingkari warna merah dengan tanda panah warna merah. Silakan Bapak Ibu klik konfirmasi jadwal, maka akan diarahkan pada tampilan seperti ini. Yang bertuliskan konfirmasi yang tertera jadwal simulasi mengajar yang akan Bapak Ibu laksanakan nantinya. Jangan lupa dicentang kotak warna biru dengan menekan tombol konfirmasi jadwal. Saya mengetahui dan akan menghadiri seleksi simulasi mengajar pada jadwal yang tentukan. Dan ingat Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu tidak centang pada kotak warna biru, otomatis Bapak Ibu dianggap tidak melakukan konfirmasi. Otomatis juga dianggap tidak bersedia melakukan seleksi simulasi mengajar. Jadi dimohon dengan sangat Bapak Ibu untuk memperhatikan di sini apapun yang tertera pada menu konfirmasi. Setelah dicentang, Bapak Ibu klik konfirmasi jadwal yang ada pada kolom warna biru bagian bawah yang saya lingkari warna merah. Setelah itu, diarahkan lagi kembali seperti ini Bapak Ibu. Kembali, detail jadwal Anda. Ya, di sini tampilannya sama dengan tampilan sebelumnya yang berisikan jadwal seleksi simulasi mengajar Bapak Ibu. Kemudian, untuk melihat secara detail lagi detailnya, Ibu silakan ketik kolom di paling bawah berwarna biru, detail jadwal Anda, diklik, maka akan diarahkan pada tampilan seperti ini. Iya. Di sini tertera tautan Google Meet simulasi mengajar. Fungsi dari tautan di sini Bapak Ibu, apabila jadwal Ibu sudah jatuh tempo, maka Bapak Ibu tinggal mengakses SIM PKB-nya dengan mengklikkan konfirmasi jadwal, maka
akan muncul tampilan seperti ini. Silakan Bapak Ibu mengklik tombol tautan Google Meet, maka akan diarahkan secara otomatis oleh asesor kita. Seperti itu, akan terhubung secara langsung oleh asesor kita Bapak Ibu pada tombol simulasi mengajar. Diharapkan Bapak Ibu hadir 15 menit sebelum jadwal yang telah ditentukan, seperti itu. Selanjutnya, pada bagian atas simulasi mengajar di sebelah sini, ada nomor WhatsApp, nomor WA koordinator yang akan memandu Bapak Ibu pada seleksi simulasi mengajar nantinya. Nanti Bapak Ibu bisa men-save nomor yang disediakan nanti di sini. Berhubung di sini belum ada, maka otomatis besok bisa dicek akan ada nanti jadwal nomor WA-nya yang bisa dihubungi. Jadi sebelum jatuh tempo, panitia di sana, koordinator di sana akan mengkonfirmasi kembali Bapak Ibu lewat chat WA terkait jadwal simulasi yang akan dilaksanakan. Seperti itu. Baik. Untuk tampilan simulasi mengajar, tahapnya seperti itu Bapak Ibu. Sedangkan untuk pada seleksi wawancara, ya, pada seleksi wawancara, apabila seleksi simulasi mengajar sudah selesai dilaksanakan, maka otomatis seleksi wawancara tombolnya, kotaknya baru bisa diakses. Maka dari itu Bapak Ibu, silakan dicek secara berkala SIM PKB-nya. Apabila sudah muncul atau sudah bisa diakses tombol seleksi wawancaranya, silakan Bapak Ibu tekan menu konfirmasi jadwal. Tata caranya sama dengan mengkonfirmasi jadwal pada simulasi mengajar. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, selanjutnya ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Ya. Siapa? Muslim yang mana ini, Kak? Baik, Bapak Ibu. Untuk materi fitur-fitur yang ada di menu SIM PKB-nya, penjelasannya sudah cukup. Ini. Sedangkan untuk file-file materinya nanti bisa saya kirimkan Bapak Ibu. Apabila di kemudian hari Bapak Ibu butuh pedoman lebih lanjut lagi, nanti file-filenya akan saya share di grup. Seperti itu Bapak Ibu. Baik, saya kembalikan ke Ibu moderator kita, Ibu Surah Alfia. Silakan Ibu. Terima kasih Pak. Dan kita akan pemaparan materi fitur Google Meet yang akan dibawakan oleh Bapak Muhammad Rizal SPD. Beliau merupakan guru penggerak angkatan kelima yang berasal dari SD 44 Dampang. Kepadanya dengan hormat disilakan. Baik, untuk diinformasikan kepada seluruh peserta bahwa sesi tanya jawab akan dibuka setelah pemaparan materi selanjutnya. Jadi saya ulang sekali lagi, kita akan mengikuti bersama pemaparan materi Google Meet yang akan dibawakan oleh Bapak Muhammad Rizal SPD. Beliau merupakan guru penggerak angkatan kelima yang berasal dari SD 44 Dampang. Kepadanya dengan hormat disilakan. Bagaimana Bapak Muhammad Rizal? Oke, baik. Karena untuk sementara Bapak Muhammad Rizal belum
mungkin terkendala masalah jaringan, saya akan membuka untuk sesi tanya jawab bagian pertama. Pada sesi pertama akan diberikan kesempatan kepada 3 orang. Baik, penanya pertama saya berikan kesempatan kepada Bapak Muhammad Saidi. Kepada Bapak dipersilakan dengan hormat. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya langsung saja Pak ya, karena kesehatan saya ini agak terganggu, suara saya parah, dan ini yang mengkhawatirkan saya jika sekiranya 1-2 hari di SIMPKB itu sudah ada jadwal dan suara saya masih dalam keadaan seperti ini yang saya khawatirkan. Selanjutnya saya sangat berterima kasih atas pemaparan daripada fitur SIMPKB ini. Tentunya ini sangat bermanfaat. Terima kasih kepada Bapak pemateri yang hebat. Selanjutnya yang ingin saya tanyakan Pak, ini yang berhubungan dengan sifatnya kasuistik. Dalam artian seperti ini Pak. Sebelumnya saya lanjut Pak, apakah suara saya ini jelas didengar Pak? Iya jelas Pak. Jelas Pak. Oh iya. Jelas Pak. Oh iya, terima kasih. Jadi kemarin ada rekan kami, saya mengajar di SMA Negeri 3 Bulukumba. Itu pada saat seleksi wawancara, dia mendapat jadwal itu di pukul 18 sampai pukul 19. 18 artinya jam 6 maghrib. Artinya apa? Teman saya ini itu terkendala kemarin kan, katanya dia minta izin sholat. Jadi setelah, karena tidak mungkin Pak kalau misalnya 1 jam itu dia akan berdiam di situ, itu sudah pasti sholatnya itu kan ketinggalan. Artinya apa? Ini kan dari segi apa ya? Ini kan merugikan. Artinya seperti ini Pak. Adakah fasilitasi yang dilakukan oleh komunitas guru penggerak agar waktu-waktu yang seperti itu bisa tidak, maksudnya tidak semoga tidak untuk di apa namanya dimasukkan ke jadwal kita Pak. Ya seperti itu kan, ini sangat dikatakan juga rugi. Enggak juga, karena kan begini, ini kewajiban ini Pak. Masa kita mau mendahulukan yang wajib daripada yang sunnah? Seperti itu. Sekalipun yang sunnah ini juga adalah wajib dalam artian ya mendukung bagaimana prospek kita ke depan. Saya kira itu untuk sementara Pak. Terima kasih. Ya, baik. Baik. Terima kasih. Ya. Bisa langsung Bu Surah? Ya, silakan kepada Bapak untuk menanggapi pertanyaan dari Bapak Muhammad Saidi Jalil. Kepada Bapak dipersilakan dengan hormat. Ya baik. Terima kasih banyak Bapak Muhammad Saidil atas pertanyaan yang diberikan. Ya, betul sekali Bapak. Terkait dengan jadwal simulasi mengajar yang diberikan di menu SIMPKB, memang antara jadwal kita di Sulawesi Selatan dengan di pusat memang beda 1 jam. Kalau di sana pukul 5 sore dijadwalkan, otomatis memang kita kena di sini pukul 8. Ya, tapi sebelum jatuh tempo jadwalnya itu sudah akan dilaksanakan, tidak ada salahnya Bapak akan mengkonfirmasi langsung pada nomor koordinator yang ada di tampilan SIMPKB-nya, Pak. Jadi Bapak bisa bicarakan secara langsung lewat WA terkait masalah jadwalnya. Jika jadwalnya Bapak bertepatan dengan jadwal sholat maghrib di sini, ya insya Allah pasti akan ada kebijakan yang akan diberikan Bapak Ibu. Seperti itu Bapak. Iya, jadi tetap dikomunikasikan dengan nomor koordinator yang akan dilampirkan nanti di menu SIMPKB-nya. Seperti itu Bapak Ibu. Dan mungkin ya, dan ini tidak ada batasan, tidak ada halangan bahwa hak kita untuk menunaikan sholat
pasti akan diberikan kemudahan. Pasti akan dimaklumi seperti itu Bapak Ibu. Iya Pak Saidil. Dengan Termasuk kuncinya kesehatan begitu Pak ya. komunikasi. Iya, tetap dikomunikasikan nanti dengan koordinatornya melalui chat di WA. Iya. Insya Allah akan dimaklumi Bapak Ibu. Saya ini Pak, Iya. suara saya ini marah sekali Pak. Iya. Iya. Baik, Bapak Tabe, tipsnya Bapak Saidil, mohon maaf ya, Pak Saidil, perbanyak minum air hangat Bapak. Karena Oh iya Pak, saya iya Pak. kemarin seperti itu juga. Sempat suaranya Iya Pak, hilang, iya Pak. perbanyak minum air hangat. Insya Allah Pak, kami doakan di sini proses seleksinya nanti berjalan dengan lancar Bapak ya. Amin. Amin Pak, amin. Makasih Pak. Iya Pak. Kami sudah tangkap Pak. Saidi Jalil sudah jelas, Bapak? Saya sudah tangkap. Terima kasih atas sharingnya ya. Baik. Selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kedua ke Bapak dan Ibu. Dan kami berikan kepada Bapak Iskandar SPD. Kepada Bapak, persilakan dengan Ya, terima kasih kepada host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana suara saya? Apakah Waalaikumsalam kedengaran? warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah jelas Pak. Pemateri Suaranya yang jelas hebat. Pak. jelas, Pak. Ya. Iya. Terima kasih pemateri sudah memberikan sedikit gambaran bagaimana menghadapi SIMCARA. Jadi yang ingin saya konfirmasi sedikit kepada pemateri tentang teknisnya ini dalam pemasangan audio maupun visual kita nanti. Bagaimana sebenarnya yang standar itu supaya interaksi antara asesor dengan kita ini tidak ada suara-suara bising, karena yang kita dengar-dengar dari coach kemarin bahwa biar suara rintik-rintik hujan, suara kipas angin itu bisa mengganggu berdesis katanya, apalagi kalau suara azan katanya. Jadi membuat kita ini di mana gitu mau cari tempat karena pas nanti waktu mengaji masjid sholat apa terdengar lagi suara ini, suara kendaraan lalu lalang akan mengganggu lagi. Jadi seperti apa sebenarnya yang standarnya itu supaya kita ini jangan terlalu stres juga itu memikirkan pengaturan audionya maupun visualnya ini Pak. Iya, terima kasih. Saya kira itu saja Pak. Iya. Baik, terima kasih Iya. Pak. Saya kembali Bapak Rudi menanggapi dari Bapak Iskandar. Silakan Pak. Iya, baik. Luar biasa sekali pertanyaan yang diberikan oleh Bapak Iskandar. Ya, betul sekali Bapak. Memang pada pelaksanaan seleksi simulasi mengajar, memang tim asesornya betul-betul ini ruangannya itu harus dinetralisirkan Pak. Jauh dari suara-suara seperti itu. Dengan tujuan agar Bapak juga bisa fokus dalam melaksanakan praktek tersebut. Dan juga tim asesornya bisa secara jelas mendengar suara Bapak seperti itu. Sedangkan teknisnya atau caranya seperti apa? Ya, betul sekali. Masalah yang terkait dengan masalah azan. Ya, mungkin bisa tim asesornya juga akan memberikan jeda sampai suara azan itu berhenti. Setelah suara azan berhenti, baru kegiatan simulasi dilanjutkan kembali seperti itu. Ya, dan memang kita tidak bisa pungkiri, tidak bisa lepas dalam pelaksanaan simulasi mengajar, betul-betul ruangan yang kita pakai harus dinetralisirkan dari suara-suara dari luar. Dengan tujuan semuanya bisa berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan dan baik Bapak maupun asesor bisa fokus seperti itu. Jadi tipsnya, apabila Bapak mendapatkan jadwal siang, boleh Bapak mencari tempat yang bisa
diakses internetnya secara lancar, atau bisa juga jauh dari kerumunan orang-orang banyak, Bapak. Seperti itu. Iya, jadi tinggal waktunya di sini. Dan apabila memang waktunya bertepatan dengan sholat maghrib, pasti akan direhat dulu. Kalau sudah azan, pasti akan stop dulu kegiatannya beberapa menit. Seperti itu, Bapak, Ibu. Tapi saya langsung nih. Jadi bagaimana ada kejadian yang luar biasa? Katakanlah misalnya kita sudah berproses misalnya 3 atau 5 menit, sudah masuk di room Zoom-nya, tiba-tiba mati lampu. Kan sudah blank semua ini, tidak ada lagi ini interaksi dengan asesor. Bagaimana jalan keluarnya itu? Iya. Jadi begini, Bapak. Terkait dengan kendala mati lampu. Betul sekali. Terkadang jika Bapak menggunakan otomatis ini jaringan datanya, Bapak ya. Bapak harus menyiapkan lebih dari satu. Ya, seumpama Bapak mempunyai WiFi di rumah, ya tidak ada salahnya juga Bapak menyiapkan data dari kartu internetnya, seperti itu. Jadi, jika seumpama mati lampu, otomatis WiFi-nya akan terputus. Tapi ada alternatif seperti itu dengan menggunakan kuota internetnya. Ya, terus yang kedua, Bapak, masalah medianya juga. Ya, sebenarnya medianya ada 2. Bisa menggunakan infocus, bisa juga menggunakan media pajangan yang Bapak bisa desain sekreatif mungkin. Ya, memang akhir-akhir ini di Bulukumba memang sering mati lampu, Pak. Untuk mencegah yang tidak ada salahnya Bapak juga menyiapkan bahan ajar yang Bapak buat sekreatif mungkin, bisa terbuat dari karton dan lain-lain seperti itu. Dan terkhususnya untuk data, untuk kuota, tidak ada salahnya Bapak gunakan 2, Pak. WiFi maupun kuota internet, tidak ada salahnya Bapak untuk menyiapkan. Tapi semoga proses simulasi mengajarnya nanti Pak Iskandar berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan, Bapak ya. Siap. Amin. Ya. Terima kasih penjelasannya, mantap pemateri. Pak, terima kasih, Pak. Sudah aman dengan pertanyaan yang Bapak berikan tadi? Sudah jelas, Pak ya? Siap. Sedikit, Baik, Bu. selanjutnya Ibu moderator, sedikit. Gimana, Ibu? Silakan. Iya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Andi Mulyana dari TK Pertiwi Ujung Bulu, Bu. Saya cuma mau menambahkan dari pertanyaan Bapak Iskandar tadi. Ini ada pengalaman dari teman saya, enggak usah disebut angkatan berapa, cuma itu hari waktu dia tes wawancara. Katanya pas dia waktunya pas bertepatan dengan sholat maghrib, jadi dia minta izin, tapi dikasih izin sama moderator sama yang ngetes ya, dikasih izin, tapi ternyata dia tidak lulus di tahap itunya. Jadi saya bertanya sama dia, di mana kita bisa lulus, apanya yang tidak kita, apakah di wawancara atau bagaimana? Dia bilang, saya waktu cuma tes wawancara, saya cuma minta izin. Ternyata akhirnya dia tidak lulus. Jadi saya juga serba salah, ini bagaimana ini selanjutnya. Siapa tahu kita pas nanti didapat waktu sholat maghrib begitu, walaupun kita sudah minta izin, tapi akhirnya tidak lulus juga. Jadi ini kan pengalaman temanku, Pak. Jadi ya, semoga itu saya berdoa, semoga saya tidak dapat waktu sholat. Berdoa setiap saat, semoga saya tidak dapat waktu sholat. Sedikit mungkin Bu moderator, sedikit mungkin sebelum ke pemateri, sedikit mungkin. Begini, saya cuma ingin dari pemateri atau tim yang menaungi guru penggerak di Bulukumba, apakah ada kiat-kiat
apakah ada kiat-kiat khusus bagi kita ini angkatan 11 atau angkatan-angkatan berikut untuk menjalani tes-tes seperti itu yang dikeluhkan sama teman-teman yang tadi. Karena saya berpikir seperti ini, jaringan itu terkadang memang susah untuk diprediksi. Betul apa yang dibahasakan tadi sama Bapak penanya tadi, bahwa jaringan itu terkadang susah diprediksi, apalagi kita ini berada di pelosok, ya. Ada teman-teman kita yang berada di pelosok, di kota apa dan sebagainya. Terus, adakah tidak kebijakan-kebijakan khusus yang mungkin panitia penyelenggara ini berkomunikasi langsung sama orang pusat yang akan memberikan tes kepada kita yang angkatan 11, bahwa ada kendala seperti ini supaya ketakutan-ketakutan kita ini, karena banyak bahasa-bahasa yang seolah-olah mendoktrin kita bahwa kalaupun jaringan 1 menit terputus kita 2 menit, kita tidak akan lulus. Sebenarnya itu menjadi ya, itu yang menjadi kendala atau ketakutan untuk kami seperti itu. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Moderator. Silakan. Ya. Moderator. Baik, kepada Bapak materi, masuki ke materi selanjutnya karena Bapak Muhammad Trisno sudah standby. Oh, bisa dijawab dulu tadi ini. Pertanyaannya? Bisa dijawab dulu pertanyaan tadi. Oh iya, bisa. Berbagi dulu. Iya. Iya, bisa Pak. Jadi izin Pak. Izin untuk menjawab Pak. Boleh saya? Ya baik. Boleh saya? Iya. 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 Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan Bapak Muhammad Asri. Ya, betul sekali. Kendala-kendala apapun. Jadi begini, perlu saya tekankan di sini Bapak Ibu, tolong mindset Bapak Ibu diperkuat lagi, ya. Omongan-omongan yang ada di luar cukup diterima, disaring. Terus ini dijadikan sebagai bekal kepada Bapak Ibu. Otomatis kan Bapak Ibu sebelum melakukan simulasi, otomatis ada beberapa strategi persiapan yang harus dilakukan. Seperti dengan kendala jaringan di pelosok. Ya, memang betul, tidak bisa dipungkiri jaringan di pelosok kadang terganggu. Tapi Bapak dan Ibu bisa mensiasati, mencari tempat-tempat, mungkin ada kerabatnya yang ada di kota, yang jaringan internetnya itu lancar, bisa minta bantuan di rumahnya untuk dijadikan tempat simulasi mengajar seperti itu. Itu mungkin strategi yang Bapak Ibu bisa diterapkan. Masalah omongan-omongan yang ada dari luar, tidak apa-apa Bapak Ibu terima, tapi omongan tersebut bisa dijadikan acuan sebagai landasan strategi apa yang Bapak Ibu akan terapkan nantinya untuk meminimalisir kendala-kendala yang tidak diinginkan seperti itu, Bapak Ibu ya. Ya, saya lanjut moderator. Memberi jawaban ini, boleh? Baik, Bapak dan Ibu. Bagaimana Pak? Izin moderator, iya. Oke. Ya, terima kasih banyak antusias teman-teman terkait tentang kendala-kendala yang Bapak Ibu akan hadapi dan pikirkan sampai stres-stres yang Bapak Ibu sampaikan. Itu sudah disampaikan tadi tentang strategi Bapak Ibu bagaimana menghadapi keadaan itu. Tetapi terkait kebijakan yang Bapak Ibu tanyakan, apa ada Bapak tanyakan kebijakan atau tidak, dan bagaimana penyelenggara minta tolong kebijakan, izin saya sampaikan bahwa bukan tidak ada kebijakan, tetapi aksesor itu sudah punya jadwal bahwa jam 8 sampai jam 9 dia sebagai aksesor pada si A, dan jam 9 sampai jam 10 di aksesor B. Sehingga waktunya dalam 1 jam itu tidak bisa terpending. Tidak bisa terpending. Sehingga ini juga menjadi bahan pembelajaran kepada kita bahwa di guru penggerak itu, guru penggeraknya itu harus fokus mencari, tidak boleh berpikir masalah, tetapi mencari pemecahan masalah. Solusi Solusi ya. Yang kedua, terkait misalnya terpending 1 Bapak Ibu ada di situ, makanya ada admin ya, ada adminnya. Kalau pas jaringan Bapak Ibu terputus, segera hubungi admin bahwa jaringan terputus. Insya Allah akan hubungi kembali.
tetapi rental intervalnya kalau jam 8 sampai jam 9 misalnya Bapak Ibu, dari jam 9 itu tidak akan dilayani lagi. Tapi Ya, ya, kalau ya. terputus 8.30, terputus 8.31, dan Bapak Ibu bisa masuk 8.35, itu masih diterima. Dan lanjut Oh lagi ya, sesi aja dalam wawancaranya. makasih. Terakhir yang saya minta, bukankah mengatakan berpikir itu adalah doa, maka mari kita berpikir positif, jaringan bagus, dan tidak ada kendala. Amin. Oke, sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mohon izin, saya harus Waalaikumsalam keluar, ada warahmatullahi wabarakatuh. kegiatan saya di luar. Terima kasih. Baik, Mohon maaf. Bapak dan Ibu, selanjutnya akan kita ikuti bersama pemaparan materi yang akan dibawakan oleh Bapak Muhammad Rizal SPD. Beliau merupakan guru penggerak angkatan kelima yang berasal dari SD 44 Dampang. Kepadanya dengan hormat disilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kabid selaku penanggung jawab tentang kegiatan kali ini. Terus yang kedua, yang kami hormati Ketua Komunitas Guru Penggerak Kabupaten Bulukumba beserta dengan rombongan dan staf yang ada di room ini. Salam dan taslim kepada Nabi junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, Nabi yang telah mengajarkan kita dari alam yang gelap menuju alam yang terang benderang, sehingga pada malam ini kita juga akan berada pada posisi untuk mencapai namanya keterangan dengan mengikuti sebuah muhasabah untuk meningkatkan pemahaman kita pada Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman sekalian, kenalkan nama saya Muhammad Rizal. Kemudian tadi sudah disampaikan oleh moderator. Baik, pada kesempatan ini saya akan membawakan sebuah materi tentang bagaimana penggunaan tentang Google Meet itu. Sebelum itu izin saya share materi. Pak Rudi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Iya. Masya Allah. Lanjut, Dinda. Bisa share? Tidak bisa share. Akun yang mana kita mau pakai share, Pak Arsad? Ya, Pakai akun yang mana? yang Muhammad Rizal. Dua nota di dalam. Ya, yang panjang itu. Tidak ada suara. Ya, baik. Inilah adalah salah satu tutorial kita di mana guru penggerak harus mengetahui tentang fitur Google Meet, karena sebelum memasuki yang namanya seleksi mengajar dan sesi wawancara yang kita lakukan nantinya adalah pastinya kita akan mengenal namanya Google Meet.
Ya, seperti inilah fitur yang pertama itu Google Meet adalah ini kalau kita mau membuatkan rapat, selanjutnya kita memasukkan email kita. Email kita itu kita masuk, kemudian langkah berikutnya, nah, seperti itu. Atau login dengan menggunakan akun email yang sudah terdaftar yang ada di HP atau laptop kita. Kemudian muncullah yang namanya kalau kita mau menjadwalkan jam berapa kita mau rapat dengan teman-teman, seperti di sini. Kemudian untuk bergabung dengan yang lain dapat menggunakan pada link kolom yang tertulis new meeting. Seperti itu. Kemudian bagi kita apabila ingin membagikan link kepada teman-teman untuk diajak bergabung, kita cukup ini yang tanda yang meet atau share. Nah, di situ kemudian langsung memulai video conference dengan tanda tambah, kemudian tanggal yang kita akan tentukan. Ya, seperti ini muncul ketika kita sudah mensalin link. Setelah itu akan muncullah ini. Jadi teman-teman calon penggerak nantinya ketika kita sudah masuk pada SIM PKB dan kemudian muncullah tanda ini, ada tanda mic, tanda kamera. Inilah nantinya teman-teman sekalian, ketika dia berwarna merah di sini, berwarna merah, berarti teman-teman tidak bisa mengeluarkan suara. Nanti disuruh mengaktifkan mic. Kemudian yang tanda kamera ini adalah untuk diaktifkan kamera kita, karena disinilah kita akan nantinya berinteraksi dengan asesor ketika kita sudah mengadakan seleksi simulasi mengajar maupun simulasi wawancara. Jadi nilai yang akan setelah muncul ini kita showing, berarti kita akan masuk di dalam room seperti ini. Kemudian disinilah kita akan diterima oleh teman seperti saat yang kita lakukan, karena pada malam ini kita berada pada room Zoom. Jadi nantinya kita akan simulasikan bagaimana penggunaan dengan Google Meet. Nah, seperti ini. Ya, untuk itu tentang Google Meet ini tentulah tidak terlalu rumit bagi teman-teman sekalian, karena kita sering melakukan dan sering menggunakan fitur ini, karena ini adalah fitur yang sangat membantu kita ketika kita melakukan kegiatan dan dimana dengan istilah kesibukan tersebut. Oke, ya. Kembali kami ingatkan untuk tombol-tombol itu, ya, ini adalah tombol mic, inilah yang harus kita aktifkan di mikrofon kita, yang harus aktifkan ketika kita sudah berinteraksi. Kemudian ketika kita disuruh meninggalkan room, karena disinilah banyak juga ketika dia sudah aktifkan di room, dia disuruh meninggalkan room, dia tidak tahu bagaimana cara meninggalkan room ketika dia sudah berada dalam room meeting itu. Maka cukup kita tekan yang gambar ini yang gambar telepon warna merah ini, kita tekan untuk kita keluar. Inilah salah satu, karena jangan sampai kita dipersilakan meninggalkan room, kita masih berada di dalam room itu. Karena inilah salah satu juga
kehilaian atau penilaian asesor ketika kita disuruh meninggalkan room. Nah, kemudian ini juga adalah inilah salah satu bentuk persentase kayak tadi. Nah, ini adalah salah satu bentuk fitur-fitur yang ada dalam Google Meet ini. Tapi yang utamanya tadi adalah bagaimana kita berada pada posisi penuh ketika kita berada di room meeting di saat melakukan simulasi mengajar. Karena makanya itu teman-teman sekalian, sebelum kita melakukan simulasi mengajar pada sesi ini, kita harus memang banyak-banyak mempraktekkan bagaimana posisi kita di saat kita melakukan interaksi dengan asesor nantinya. Nah, mungkin itulah yang saya sempat sampaikan kepada teman-teman. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada materi malam hari ini. Saya ingin memberikan kesempatan kembali kepada rekan-rekan Bapak dan Ibu guru hebat untuk memberikan pertanyaan. Jadi, kita kembalikan kesempatan kepada tim penanya. Silakan Bapak dan Ibu yang ingin bertanya untuk ya, silakan kepada Bapak Husain. Terima kasih Bu. Berikan pertanyaan. Bukan untuk bertanya, tapi sekedar saran saja. Mungkin begini Pak Muhammad Rizal, mungkin tadi Bapak Rizal ini menggunakan 2 device untuk join Zoom meeting. Jadi tadi penjelasannya itu suaranya agak berdengung, agak ada pantulan Pak. Jadi kalau memang demikian, alangkah bagusnya barangkali kalau Bapak join Zoom meeting hanya menggunakan 1 device saja sebelum kita lanjut sesi tanya jawab. Karena tadi itu suaranya berdengung atau ada pantulan Pak. Supaya sebentar kalau sesi tanya jawab, suaranya bisa lebih jelas. Itu saja Pak. Terima kasih. Mohon maaf, Bapak Hussein, suaranya mungkin karena pengaruh yang tidak terdengar begitu jelas. Bisa diulang, Bapak? Oh ya, terima kasih Bu. Jelas? Sudah jelas? Silakan, sudah jelas. Oh ya, maaf, saya terkendala jaringan, jadi saya matikan juga kameranya. Karena ketika saya nyalakan kameranya, ini videonya terputus. Begini Pak, sekedar saran saja untuk Pak Rizal, barangkali tadi Bapak menggunakan 2 device untuk join di Zoom meeting, sehingga tadi suaranya ketika Bapak memberikan penjelasan terkait materi yang Bapak paparkan itu suaranya agak berdengung. Jadi sebelum sesi tanya jawab ini dilanjutkan, alangkah bagusnya barangkali ini sekedar saran saja, Pak Rizal gunakan 1 device saja supaya suaranya bisa jelas begitu. Mohon maaf tadi suaranya itu agak penuh, ada pantulan-pantulan begitu Pak. Iya, makasih. Itu saja saran saja Pak. Ya, sudah langsung. Baik, terima kasih untuk saran yang telah Bapak berikan. Silakan kepada Bapak Muhammad Arman untuk memberikan pertanyaan. Kepada Bapak diberikan waktu dan tempat. Dipersilakan dengan hormat. Mohon maaf Bapak untuk mikrofonnya silahkan diaktifkan terlebih dahulu Bapak Muhammad Arman. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sebenarnya pertanyaannya untuk yang pemateri pertama tadi cuman agak terlewat karena kebetulan tiba-tiba keluar dari Zoom, dari aplikasi. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait dengan nanti pada penilaian yang mungkin bisa jadi ada sedikit informasi dari senior-senior yang sudah ada, yang sudah lebih dulu bergabung di guru penggerak ini. Jadi dalam simulasi mengajar ini nanti, saya berharap bahwa ada mungkin trik-trik atau langkah-langkah konkret atau penilaian kompetensi yang akan dinilai oleh guru terkait dengan simulasi mengajar kita. Jadi
mungkin ada penjelasan terkait dengan kompetensi-kompetensi apa saja yang akan menjadi penilaian bagi kita pada saat simulasi mengajar, sehingga teman-teman yang akan ikut di simulasi nanti ini sudah mempersiapkan secara dini. Ternyata saya masih kurang di kompetensi A mungkin, jadi saya harus lebih memperdalam lagi kompetensi yang dimaksud terkait dengan kekurangan-kekurangan untuk persiapan simulasi mengajar ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak untuk pertanyaan yang telah diberikan. Saya memberikan kesempatan kepada Bapak Muhammad Rizal untuk menanggapi pertanyaan dari Bapak Muhammad Arman. Kepada Bapak dipersilakan dengan hormat. Bapak Muhammad Rizal. Ya. Pertanyaan tentang dua device. Saya tadi terkendala dengan memang di jaringan, makanya saya terpantul, dan ini saya sudah saya sudah matikan. Kemudian tentang ini seharusnya yang harus menjawab adalah Pak Rudianto, tapi tidak masalah tentang hal ini. Dengan kegiatan ini nantinya tentulah kita harus banyak-banyak mempersiapkan diri, karena bagaimanapun juga tentang tidak mempersiapkan diri itu berarti kita dianggap tidak bisa melakukan apa yang diinginkan oleh kegiatan dengan kegiatan yang akan dilakukan tentang kegiatan guru penggerak itu. Seperti itu dulu sementara. Baik, Sedikit menambahkan Bapak Ibu. terima kasih. Oke, silakan Bapak. Ya, baik. Ya, terima kasih kepada Ibu Moderator dan Bapak pemateri, Bapak Muhammad Rizal. Terkait dengan pertanyaan dari Bapak Arman, kira-kira kompetensi apa yang dinilai pada pelaksanaan simulasi mengajar nantinya? Ya, betul sekali Bapak. Jadi pada pelaksanaan simulasi mengajar, kita diberikan durasi 10 menit. Ya, jadi Bapak di sini mengatur strategi. Bapak usahakan dalam 10 menit itu semua kegiatan, baik itu kegiatan awal, inti maupun penutup, semuanya tercover dalam 10 menit tersebut. Dan yang menjadi salah satu poin utama menjadi penilaian tim asesor adalah bagaimana dalam proses pelaksanaan pembelajaran Bapak selama 10 menit itu semuanya berfokus kepada keaktifan siswa. Ya, jangan sampai metode pembelajaran Bapak berfokus kepada teacher center, itu yang tidak diharapkan. Melainkan proses metode pembelajaran Bapak harus berfokus kepada siswa atau student center learning Bapak, seperti itu. Iya. Jadi Bapak bisa mendesain bagaimana prosesnya nanti. Kebanyakan siswa yang lebih aktif, Pak. Jadi Bapak lempar-lempar saja pertanyaan, materinya siapa yang bisa baca, seperti itu. Bagaimana cara Bapak, strategi Bapak supaya kelas itu hidup meskipun tidak ada siswa di dalamnya. Jadi Bapak membuat seolah-olah siswa itu ada. Seperti itu Bapak Arman. Ya, saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Baik, terima kasih Bapak. Saya berikan kepada Bapak Muhammad Arman. Bagaimana Pak? Apakah sudah merasa jelas dengan tanggapan yang diberikan oleh narasumber? Bapak Muhammad Arman? Baik, sepertinya Bapak Muhammad untuk ini masih berada di jaringan. Saya berikan kesempatan selanjutnya kepada Ibu Sulfiana Dharma. Silahkan Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak Ibu terdengar suara saya? Terdengar Bu, jelas. Jelas. Ini pertanyaan saya masih kepada pemateri yang pertama tadi, karena mungkin tadi saya tidak sempat mengenai fitur kalau kita masuk di SIM PKB
untuk lanjut untuk kebersediaan mengikuti simulasi mengajar, itu di situ di SIMPKB ada tautan, apa yang saya lihat tadi, tautan, terus kita klik tanda kali. Maaf, saya coba tadi ini barusan di SIMPKB saya tidak muncul yang tautan itu Pak, yang muncul cuma informasi. Terus untuk melihat itu kebersediaannya tidak ada di SIMPKB saya. Itu saya bagaimana solusinya itu Pak Rudianto. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu untuk pertanyaannya. Saya berikan kesempatan kepada Bapak Rudianto untuk menanggapi pertanyaan yang diberikan oleh Ibu Sulfiana. Silakan Bapak. Ya. Baik, terima kasih. Baik, Bapak Ibu, saya izin berbagi layar kembali Bapak Ibu ya. Ya, silakan Pak. Ibu Sulfiana, yang ini yang saya mau tanyakan dulu, apakah tampilannya sudah seperti ini, Ibu? Tidak, Pak. Iya, justru ini yang saya pertanyakan karena saya tidak dapat ini. Betul. Ya, jadi ya seperti yang Bapak tadi katakan, Bapak Kabit tadi katakan bahwa informasi yang beliau dapatkan dari pusat kemungkinan besar jadwal akan keluar itu besok, tanggal 10. Iya, jadi bisa besok Ibu cek secara berkala lagi di SIMPKB-nya, dan apabila sudah muncul jadwalnya, maka tampilan di SIMPKB Ibu akan seperti yang tampilan di layar Ibu. Iya, jika sudah muncul, ya, Ibu tinggal klik kolom seleksi simulasi mengajar. Kebetulan yang pertama kali dilakukan adalah simulasi mengajar dulu. Sedangkan seleksi wawancaranya akan dilakukan ketika rangkaian simulasi mengajar telah dilaksanakan. Baru bisa diakses. Jadi untuk sementara yang bisa diakses dulu kolomnya itu adalah kolom seleksi simulasi mengajar. Jika ini sudah bisa diakses, Ibu bisa scroll ke bawah dengan mengklik kotak berwarna biru bertuliskan set jadwal. Ibu klik itu, maka akan muncul tampilan seperti ini yang berisikan jadwal seleksi simulasi mengajar yang akan Ibu laksanakan. Di mana jadwal seleksi ini sudah ditentukan, sudah diatur dari pusat langsung Bapak Ibu, seperti itu. Diperhatikan di sini, ada kolomnya yang berisikan ada hari, tanggal, dan sesi atau slotnya. Ya, untuk jamnya di sini, Ibu perhatikan. Seperti di sini pukul 15.30, otomatis setengah 4. Yang dimaksud setengah 4 di sini, waktu Indonesia bagian Barat, berarti di pusat. Otomatis di sana setengah 4, kita di sini setengah 5 sore. Selisih 1 jam. Ya, setelah Ibu melihat tampilan jadwalnya, silakan Ibu scroll ke bawah, Ibu klik kotak warna biru bertuliskan konfirmasi jadwal. Ini wajib. Ibu melakukan konfirmasi jadwal. Ya, setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Ya, ini. Konfirmasi. Otomatis Ibu menyetujui jadwal yang diberikan oleh pusat. Ya, jangan lupa Ibu centang kolom yang berwarna biru di samping tulisan dengan menekan tombol konfirmasi jadwal. Saya mengetahui dan akan menghadiri seleksi simulasi mengajar pada jadwal tertentu. Ingat Ibu Sulfiana, jika Ibu tidak mengklik kolom warna biru, maka Ibu dianggap tidak bersedia untuk mengikuti seleksi simulasi mengajar. Setelah diklik, silakan Ibu scroll ke bawah, konfirmasi jadwal. Ya, setelah konfirmasi jadwal, maka akan diarahkan pada tampilan berikutnya, seperti yang ini Bapak Ibu yang terlampir. Iya, seperti ini tampilannya, yang berisikan sama dengan tampilan sebelumnya, berisikan hari, tanggal, dan jam sesi simulasi yang akan Ibu laksanakan. Ibu
klik detail jadwal kembali. Setelah diklik detail jadwalnya, ya di sini akan muncul tautannya. Tautan Google Meet, simulasi mengajar. Maksud dari tautan yang berwarna biru ini, inilah link yang akan Ibu klik nanti pada pada hari H. Hari H-nya simulasi mengajar Ibu akan dilaksanakan. Ya, jika Ibu mengklik tautan tersebut di kolom warna biru ini, maka otomatis Ibu akan disambungkan dengan tim asesor yang akan menilai Ibu. Seperti itu. Ya, namun di bagian sini, di sini Bu ya. Di sini nantinya akan muncul nomor koordinator. Ya. Nomor koordinator yang bisa Ibu lakukan konfirmasi terlebih dahulu. Jika ada kendala, bisa Ibu hubungi lewat chat di WA. Akan ada muncul nanti di sini Ibu, nomor koordinatornya. Seperti itu Bu Sulfiana. Insya Allah, seperti keterangan dari Bapak Kabid kita, besok jadwalnya sudah keluar. Silakan dicek secara berkala SIM PKB-nya Ibu Sulfiana ya. Ya, Terima baik. kasih Pak. Ya. Saya serahkan kepada Ibu moderator Ibu. Silakan Ibu. Terima kasih Bapak. Saya kembalikan terlebih dahulu kepada Ibu Sulfiana Dharma. Bagaimana Ibu sudah merasa kesulitan? Iya, terima kasih Pak atas materi yang diberikan, informasi yang diberikan. Mudah-mudahan dengan apa yang Bapak infokan ke kami ini, insya Allah bisa sangat membantu untuk di saat buka nanti SIM PKB. Terima kasih banyak Pak. Silakan Ibu. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Bapak Asdar Mudi Afandi untuk memberikan pertanyaan. Silakan Bapak. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Berarti suaranya kedengaran dengan jelas tanpa pantulan sedikit pun. Yang ingin saya tanyakan, kemungkinan tergantung pengalaman daripada masing-masing narasumber yang sudah mengikuti simulasi terlebih sebelumnya dan lebih terdahulu. nanti berapa dulu ada pada cerita. Pada saat kita mengikuti simulasi mengajarkan, kebanyakan waktu hari Senin disampaikan bahwa kemungkinan peserta akan asesor akan menanyakan apa kelebihan dan kekurangan daripada RPP atau modul yang diajarkan itu. Tentu setiap peserta kan beda-beda jawabannya. Apa kekurangannya dan apa kelebihan, dan mereka yang harus mengakui sendiri. Ini masalahnya. Jadi fokus pertanyaan saya adalah, menurut Pak Rudianto, ketika asesor menanyakan hal tersebut, apa jawaban Bapak, khususnya kelebihan yang Bapak kemukakan pada saat itu, mungkin bisa menjadi diadopsi kalau memang relevan dengan perlengkapan yang misalnya saya nanti akan simulasikan pada saat itu. Itu dulu untuk sementara, mungkin sebentar berkembang setelah Pak Rudianto dan yang lainnya memberikan jawabannya. Makasih banyak. Baik, terima kasih Bapak untuk pertanyaan yang telah Bapak berikan. Selanjutnya memberikan kesempatan kepada Bapak Rudianto untuk menanggapi pertanyaan yang telah diberikan oleh Bapak Asdar Mudi Afandi. Silakan Bapak. Silakan Bapak Rudianto. Ya, baik. Terima kasih banyak Ibu moderator. Ya, terima kasih juga Bapak Asdar. Luar biasa sekali pertanyaannya Bapak. Terkait dengan pelaksanaan wawancara nanti. Ya, betul sekali. Jadi tim asesor itu pertama kali akan menyuruh kita untuk memperkenalkan diri kita. Seperti itu. Ya, ada satu poin dulu sebelum saya menjawab pertanyaan Bapak.
baik Bapak Ibu beserta calon guru penggerak angkatan ke-11 dimohon dengan sangat untuk mempersiapkan KTP-nya. Karena pertama kali yang diminta itu Bapak Ibu ya, KTP-nya dipersiapkan. Terkait dengan pertanyaan-pertanyaannya, untuk pertanyaan pertama itu yang sering dilontarkan oleh tim asesor adalah apa yang memotivasi Bapak Ibu untuk mendaftar guru penggerak. Jadi sekreatif mungkin Bapak Ibu menjawab pertanyaan yang betul-betul bisa memuaskan tim asesor kita. Untuk kelebihan dan kekurangannya, ya pada waktu saya melakukan seleksi wawancara, pertanyaan itu keluar dari tim asesor. Jadi yang saya jawab, adapun kelebihan saya adalah satu, saya sudah bisa dikatakan ya mampu menggunakan atau menerapkan IT terutama dalam proses pembelajaran. Terus saya selalu mengikuti kegiatan-kegiatan pengembangan diri. Ya, sedangkan kekurangan saya, Pak, saya itu tidak pernah puas dengan apa yang saya dapatkan. Seperti itu. Jadi kita usahakan Pak, antara kekurangan dan kelebihan itu ada hubungan timbal balik yang searah. Seperti itu, Bapak. Ya, jadi apa kekurangan Bapak bisa jadikan kelebihan. Seperti saya katakan tadi, kekurangan saya adalah dalam diri saya tidak pernah merasa puas dengan pencapaian apa yang saya lakukan sekarang. Ya, saya selalu ingin terus mengembangkan. Itu kekurangan saya. Seperti itu Bapak Asdar. Jadi ya, poinnya di sini ya jawaban antara kekurangan dan kelebihan itu harus berhubungan. Jangan sampai tidak berhubungan Bapak. Seperti itu Pak Asdar. Ya. Baik, Ya, terima saya serahkan kasih kepada Bapak untuk yang telah diberikan. Selanjutnya saya ingin mengembalikan kepada Bapak Asdar. Bagaimana Bapak sudah terselesaikan dari pertanyaan yang Bapak berikan? Terima kasih banyak. Karena mungkin ini akan panjang, Bu, ada kemungkinan juga akan mewakili teman-teman yang lain. Mungkin tadi yang disampaikan oleh Pak Rudi, wawancara itu yang 60 menit itu barangkali yang hasil esai yang kita upload itu yang akan dikembangkan oleh asesor. Juga yang ingin saya tekankan kembali, yang ingin saya perjelas, misalnya RPP. Karena pada saat kita melakukan simulasi mengajar ini, tentukan kita masing-masing mempedomani RPP. Nah, berdasarkan pertemuan pada hari Senin kemarin, dikatakan bahwa ada sekitar 5 menit yang digunakan oleh asesor untuk bertanya kepada peserta kembali, apa kelebihannya RPP-mu misalnya, yang apa kekurangannya RPP-mu. Jadi saya sangat ingin mendapat jawaban berdasarkan hasil pengalaman real dari masing-masing pemateri sebentar. Beliau-beliau ini apa jawabannya, sehingga nanti sebentar dikumpulkan kira-kira pada saat kita gilirannya tiba, kira-kira karena saya sendiri tidak mampu berpikir bahwa apa kelebihannya RPP saya karena bukan saya yang bikin. Saya kan cuma mencontek dan pada umumnya kan begitu. Tentu kita tidak tahu apa kelebihannya ini, kalau kekurangannya jelas. Misalnya kekurangan waktu dan lain-lain sebagainya. Mungkin itu dulu, Pak. Baik, terima kasih Pak. Bagaimana Pak Rudianto? Apa masih ada yang ingin ditambahkan? Ya, bisa Bu, sedikit. Bisa Bu, ya. Ya baik, Ya, silakan, terima Pak. kasih. Ya, terima kasih Pak Asdar. Ya betul. Memang pertanyaan-pertanyaan dari tim asesor itu antara peserta lain dengan peserta yang satu dan peserta lain itu berbeda-beda. Tapi terkait dengan apa kelebihan dan kekurangan RPP-nya, kalau menurut kebetulan pada saat seleksi simulasi mengajar kemarin saya tidak ditanya seperti itu, cuma saya ditanya apa kelebihan dan kekurangan proses pembelajaran yang Bapak lakukan.
dibandingkan dengan durasi 10 menit dengan durasi real. Ya, tidak apa-apa saya jawab dulu pertanyaan yang diberikan waktu itu. Jadi saya jawab jelas sangat berbeda sekali. Kenapa saya katakan sangat berbeda? Ya, dalam praktek mengajar dalam 10 menit itu kita tidak 100% mengeksplor materi-materi yang kita berikan. Jadi kita tidak tahu apakah materi itu sudah dipahami oleh siswa atau tidak. Karena durasi kita diburu selama 10 menit. Otomatis proses pembelajarannya tidak berjalan secara optimal. Sedangkan dibandingkan dengan proses pembelajaran yang kita terapkan pada jam-jam mengajar di sekolah, ya, kita mendapatkan waktu yang cukup banyak sehingga materi yang kita sajikan, yang kita berikan kepada murid betul-betul bisa dipahami dan dicerna baik-baik oleh siswa. Sedangkan kalau kita lihat dari segi RPP-nya, ya, untuk kelebihan RPP-nya di sini mungkin Bapak bisa menjawab, ya, dibandingkan dengan RPP yang pada umumnya yang memiliki banyak lembaran, ya, dengan RPP yang memang durasi time-nya itu, waktunya itu 10 menit. Berarti isinya betul-betul memfokuskan bagaimana keaktifan siswa dominan dalam proses pembelajaran yang tercermin dalam kegiatan-kegiatan yang ada di RPP tersebut. Itu kelebihannya. Kekurangannya sendiri, pasti kita singgung waktunya, Pak. Waktu yang diberikan 10 menit itu mustahil sekali untuk kita terapkan dalam proses pembelajaran. Mungkin seperti itu jawaban-jawaban yang bisa dijadikan acuan, Bapak. Ya, terima kasih. Saya serahkan kepada Ibu moderator kita. Ya, baik. Terima kasih Pak untuk tetapnya. Belum saya balikan kepada Bapak. Saya ingin memberikan tambahan di sini untuk memberikan tambahan dari jawaban yang telah diberikan oleh Bapak Yanto. Jadi Bapak Asdar bahwa setelah kegiatan simulasi mengajar nanti saya akan memberi 3 pertanyaan kepada calon penggerak. Yang pertama adalah apa kelebihan dan kekurangan Bapak atau Ibu di dalam proses pembelajaran yang dilaksanakan dalam simulasi. Pada saat seleksi kemarin, saya pribadi menjawab kelebihan dan kekurangan saya secara pribadi, dan kekurangan saya itu bukan bahwa saya berikan apa kelebihan saya. Saya bahwa saya mampu bersikap dengan yang kedua, saya memiliki komunikasi yang baik, saya memiliki semangat yang kuat untuk pelajaran. Kelebihan yang saya rasakan itu adalah yang proses pembelajaran saya kepada siswa, dia pelajaran dia yang atau dengan siswa, kemudian menggunakan usaha memberikan atau kita akan menyajikan untuk kekurangan di mas ya dalam berjas dari terlambat. Kedua, saya menggunakan istilah yang tinggi untuk kekurangan dalam pembelajaran mampu maksimalkan jadi Bapak saya pertanyaan kenapa dengan mengapa Pak membalik lebih kekurangan apa ya? Semoga saya bisa menjadi apa yang perlu Dianto terangkan juga menjadi inspirasi Pak sehingga Bapak di nanti dengan pelajaran. Bagaimana Pak?
Makasih banyak Ibu. Sayang sekali kan saya sebenarnya sangat penasaran karena tentunya kan kami ini ingin mendapatkan beberapa jawaban dari peserta-peserta terdahulu, tapi entahlah mungkin jaringan saya yang tidak stabil di sini atau jaringannya Ibu yang kurang stabil sehingga suaranya di sini agak tersendat-sendat dan sampai-sampai saya tidak bisa tahu apa yang dikatakan oleh Ibu atau pemateri tadi. Padahal saya penasaran sekali ingin menyimak apa itu. Makasih Bu. Iya Ya, Pak, saya juga suaranya penasaran dengan jawaban itu. Sama Pak. Ibu Oh, berarti Bu. moderator Iya, suaranya. sama putus Sama, suaranya Ibu sama. moderator. Jadi penasaran. Kesempatan yang Padahal kita mau dengar pengalaman dari Ibu moderator. Cuma tidak ada kedengaran suaranya. Terjaringan mungkin. Siapa tahu bisa diulang Ibu moderator pengalamannya. Jaringannya Iya, mungkin baik. Ibu Bagaimana moderator. sudah jawab Ibu? Sudah aman? Suaranya ada yang Suaranya tadi Ibu Putus-putus. jaringan Masih mungkin di tempat Ibu putus-putus, Bu. putus-putus Ibu suaranya. Oh Halo, iya, iya. kalau saya bagaimana? Iya, iya. Halo. Bagus. Bagus. Kalau Ya, Pak sudah bagus, Rudianto, Ibu, sudah bagus. alhamdulillah bagus. Iya. Sama Kalau saya, halo. Ibu Surah. Ibu Pia, coba di Halo, kalau saya. video Pak dimatikan Bu. bagus. Kameranya dimatikan Bu Pia, coba. Oh iya, iya. Coba Baik. dimatikan. Bagaimana Bapak Ibu sudah Nah, sudah sudah bagus. Nah, sudah sangat jelas Bu. Iya, Sudah jelas. alhamdulillah. Iya. baik? Terima kasih. Saya akan mengulang kembali berhubungan dengan pertanyaan yang diberikan oleh Pak Asdar tentang kelebihan dan kekurangan yang merupakan pertanyaan yang diberikan oleh asesor setelah melakukan kegiatan simulasi mengajar. Jadi Bapak Ibu di seleksi calon guru penggerak angkatan ke-8 kemarin, saya pun saat seleksi mendapatkan pertanyaan yang sama setelah simulasi, yaitu apa kelebihan dan kekurangan saya sebagai seorang guru dalam melakukan kegiatan simulasi mengajar. Jadi karena ini sifatnya adalah mengajak kita untuk melakukan refleksi Bapak dan Ibu, apa kelebihan dan kekurangan kita, yang saya ungkapkan saat itu, yang pertama adalah kelebihan saya dalam proses pembelajaran dan kelebihan saya secara personal. Begitu juga dengan kekurangan saya dalam proses pembelajaran dan kekurangan saya secara personal. Untuk kelebihan dalam proses pembelajaran yang saya ungkapkan kemarin, yang pertama saya menyajikan pembelajaran yang menyenangkan dengan melakukan berbagai ice breaking. Kemudian selanjutnya membuat media pembelajaran yang sesuai dengan karakter dan minat siswa. Untuk kelebihan saya secara personal, saya mampu mengoperasikan IT dengan baik, saya memiliki skill komunikasi yang baik, serta saya memiliki semangat dan motivasi yang kuat. Untuk kekurangan di dalam proses simulasi mengajar, kemarin jawaban saya adalah saya belum mampu mengoptimalkan atau mengefektifkan pembagian kelompok, dalam artian siswa itu belum diberikan kesempatan untuk menjalin komunikasi yang lebih efektif, seperti itu. Untuk kekurangan saya secara pribadi yang saya ungkapkan kemarin saat simulasi adalah secara personal saya memiliki kekurangan, yaitu seringkali cara berbicara saya terlalu cepat. Seringkali dalam mengajar saya menggunakan istilah-istilah yang membutuhkan pemahaman tinggi, di mana kita ketahui bersama bahwa kadangkala siswa belum memahami apa yang kita ucapkan. Ini yang menjadi bahan refleksi saya secara pribadi di kegiatan simulasi mengajar kemarin. Seperti itu Bapak dan Ibu. Bagaimana? Sudah jelas Bapak Asdar? Ya, terima kasih banyak Bu. Dan mungkin ada Bapak narasumber lain lagi yang ingin memaparkan juga pengalamannya. Saya pikir itu lebih baik semakin banyak yang menyampaikan pengalaman mereka masing-masing. Untuk kita ini sebagai calon peserta semakin bagus. Terima kasih. Ya, sedikit baik Bu moderator. Ya, silakan Bapak. Iya, jadi ini sekaligus berbagi file
kebetulan Bapak Ibu pada saat persiapan melakukan seleksi wawancara di CGP Angkatan ke-7 kemarin, saya mendapatkan file tentang coaching klinik wawancara. Di sini mungkin sebentar saya share Bapak Ibu ya, nomor WA saya di chat. Nanti Bapak Ibu bisa chat langsung saya langsung kirimkan filenya, file wawancaranya, yang pertanyaan apa yang sering kali muncul dan bagaimana tipsnya cara menjawab pertanyaan tersebut. Itu ada filenya Bapak Ibu. Ya, karena begini, antara peserta yang satu dengan peserta lain belum tentu sama pertanyaannya. Berbeda-beda pertanyaannya. Seperti itu. Yang paling ditekankan di sini, hati-hati Bapak Ibu, pertanyaan-pertanyaan yang sering kali, pertanyaan jebakan yang sering kali dilontarkan oleh asesor kita. Jadi bijak-bijaknya Bapak dan Ibu menjawab. Jangan sampai terlarut, terlena dalam pertanyaan jebakan tersebut. Iya, sebentar saya kirim WA saya. Silakan Bapak Ibu chat saya kirim filenya, dan apabila filenya sudah saya kirim, saya mohon bantuan Bapak Ibu untuk men-share kembali ke rekan-rekan guru-guru lain peserta CGP Angkatan 11 Bapak Ibu ya. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, saya serahkan kepada Ibu Moderator. Baik. Baik. Terima kasih banyak Pak. Ya, saya kembalikan kembali kepada Bapak Asdar. Semoga ini bisa menjawab kerisauan dan kekhawatiran Bapak. Bagaimana Bapak? Alhamdulillah, untuk sementara sudah puas, dan sementara berpikir-pikir untuk pertanyaan selanjutnya, tapi kita berikan kesempatan untuk Ibu Nur Wahidah. Terima kasih banyak. Pertanyaan selanjutnya saya berikan kepada Ibu Nur Wahidah. Kepada Ibu, dipersilakan dengan hormat. Bagaimana Ibu Nur Wahidah? Ya, baik. Sepertinya untuk saat ini Ibu Nur Wahidah masih terkendala di masalah jaringan. Bagaimana Bapak dan Ibu guru lain? Apakah ada yang ingin mengajukan pertanyaan kembali? Baik. Sudah tidak ada yang raise hand? Oke. Jadi, Bapak dan Ibu, dengan telah terjawabnya seluruh pertanyaan Bapak dan Ibu di kegiatan kita pada malam hari ini, saya ingin memberikan kesempatan kembali kepada Pak Kabid untuk memberikan closing statement kepada Bapak Bustang SPD. Dipersilakan dengan hormat. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, izin kembali bersama kita telah memantau, mengikuti paparan materi, kemudian sesi diskusi. Saya ingin mungkin membagi keresahan juga kepada Bapak Ibu sekalian narasumber mungkin yang entah apakah ini sudah disampaikan tadi atau tidak teknis. Mohon maaf jika hal ini terjadi kepada saya sebagai calon guru penggerak nantinya Pak, di saat simulasi mengajar atau sesi wawancara. Dalam perjalanannya terjadi hal yang tak terduga. Yang pertama adalah mungkin jaringan saya tidak bagus, sering terlempar. Walaupun saya sudah berusaha semaksimal mungkin bahwa saya yakin jaringan saya stabil, tapi ini di luar kendali dan itu terjadi. Atau kemungkinan besar tiba-tiba mati lampu. Dua kejadian ini jika terjadi, pertanyaannya adalah
kemana saya harus mengadu agar nantinya saya bisa kembali melanjutkan sesi yang tertinggal. Mungkin itu yang menjadi keresahan yang selama ini banyak yang terjadi. Yang kedua, yang mungkin saya juga berbagi sharing kepada Bapak Ibu sekalian adalah yang banyak menjadi pertanyaan teman-teman sebelumnya juga adalah, Pak, saya agak kesulitan dalam mengikuti sesi wawancara atau simulasi mengajar. Kenapa? Karena waktu saya itu bertepatan dengan sholat maghrib atau sholat isya, sehingga saya merasa terganggu. Nah, pertanyaannya kemudian adalah, apakah dalam menentukan waktu atau konfirmasi kesediaan, saya bisa merubah waktu saya yang tampil dalam penawaran di SIP PKB, apakah saya bisa merubah waktu yang ditawarkan, atau saya seperti apa untuk menunda waktu yang ditawarkan itu. Mungkin ini adalah buah keresahan-keresahan yang selama ini yang disampaikan kepada kami pada kesempatan ini. Mungkin Bapak Ibu sekalian, narasumber, atau host atau moderator yang bisa memberikan pencerahan kepada teman-teman sekalian. Silakan Pak Ibu. Baik, saya kembalikan kepada Bapak narasumber terlebih dahulu, bagaimana? Ya, Silakan Pak. baik. Terkait masalah apa yang tadi disampaikan oleh Pak Kabid tentang dua hal yang akan biasa terjadi, yang dimana yang pertama itu sudah tadi disampaikan oleh Pak pemateri pertama, tentang ketika kita menghadapi kendala itu kan ada namanya sebelum itu ada namanya nomor HP yang ada yang menjadi pemandu kita. Jadi akan ada namanya chat itu yang masuk bahwa nama saya sekian-sekian yang akan memandu jalannya untuk memantau perkembangan di SIM PKB Bapak atau jadwal Bapak. Ketika ada Bapak punya kendala dengan yang akan dilakukan, maka silahkan berkomunikasi dengan pemandu itu. Jadi kita tidak boleh mengadu kepada asesor. Jadi kita hanya mengadunya itu adalah yang ada SMS yang masuk kepada nomor kita. Ketika kendala itu terjadi, maka disitulah kita sampaikan bahwa saya punya kendala atau minimal jam saya sholat sekian. Apakah bisa diundur atau dimajukan kayak begitu. Jadi pihak pemandu ini atau pemantau yang disematkan di HP kita itu atau di SIM PKB kita itulah yang akan berkoordinasi dengan asesor. Jadi kita tinggal menunggu jawaban apa yang akan disampaikan oleh pendamping kita. Jadi kita tidak langsung serta-merta langsung mengubah atau jelasnya kita punya koordinator atau ada pendamping kita. Disitulah kita harus bertanya tentang kalau apabila ada hal-hal yang terkendala tentang teknis kita. Pertama tadi tentang mati lampu atau jaringan begini kan pasti disuruhkan bilang mungkin bisa saya majukan atau saya ubah jadwal saya dulu atau sampai di mana sampai kesiapan kita seperti itu. Terus yang kedua hal-hal yang masalah teknis itu yang harus disampaikan kepada karena ini kan belum belum ada yang tertaut atau nomor HP yang ada di SIM PKB kita. Jadi kita hanya masih istilahnya menerka-nerka siapa yang nantinya yang tersemat di HP di SIM PKB kita itu ada muncul nomor HP. Disitulah kita komunikasinya kita.
terkait jadwalnya kita, terkait apanya kita, kendalanya kita, disitulah kita harus berkomunikasi. Kalau ketiga sementara apa namanya dalam bukan simulasi itu kita terkendala, kita kan ada waktu 1 jam itu atau 1 jam di situ. Kalau masih ada waktu, kita silahkan berkomunikasi kembali kepada yang ada di pendamping kita bahwa saya punya jaringan di sini, saya bisa kembali ketika pendamping itu memberikan apa namanya, memberikan balasan bahwa silahkan masuk. Karena kita itu akan ditunggu oleh sing asesor. Asesor itu kan bertugas dari 1 jam, 1 jam ke PN yang lain. Jadi seperti itu yang bisa saya berikan, yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman calon PGP. Yang intinya bahwa sebelum ini kita lihat memang waktu kita. Kalau waktunya sholat ya kita sampaikan memang di daerah kita ini adalah waktunya sholat seperti itu supaya pendamping yang ada disematkan di SMPKB kita itu melapor situasi dan kondisi kepada kita tentang hal-hal yang ada yang terjadi di apa namanya di daerah kita. Seperti itu. Ya bisa saya berikan, mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain. Baik, terima kasih Bapak. Bagaimana dengan Pak Rudianto? Apakah ada yang ingin ditambahkan? Iya, ini saya rasa tadi pertanyaan dari Bapak Rizal sudah cukup jelas. Jadi intinya di sini Bapak Ibu, inilah fungsinya, akan ada nanti nomor pendamping atau koordinator yang akan tertera di SIM-PKB masing-masing Ibu. Dan jika Ibu ada kendala terkait jadwalnya, jauh-jauh hari tidak apa-apa, koordinasi langsung kepada pendampingnya. Nanti pendamping Bapak Ibu akan mengkoordinasikan kembali ke tim asesornya seperti itu. Jadi tidak apa-apa untuk mengkomunikasikan terkait kendala-kendala apa yang akan muncul nantinya terkait ya seperti itu Bapak Ibu. Saya serahkan kepada Ibu moderator. Baik, terima kasih Bapak narasumber. Jadi saya ingin memberikan tambahan untuk jawaban yang telah diberikan oleh kedua Bapak narasumber hebat kita, bahwa di pengalaman saya kemarin Bapak Ibu juga saat simulasi mengajar, saya terkendala di perangkat laptop saya saat itu yang tiba-tiba mati, tiba-tiba tidak berfungsi dengan baik. Yang saya lakukan saat itu adalah inisiatif langsung menggunakan handphone. Jadi di sini Bapak Ibu, untuk mengatasi segala bentuk kendala teknis seperti laptop yang bermasalah, seperti jaringan yang bermasalah, listrik yang bermasalah, sebaiknya dipersiapkan sebaik mungkin. Jangan hanya menggunakan semata-mata laptop, tapi handphone juga harus terkoneksi dengan jaringan internet yang kuat. Kemudian dengan listrik, bagaimana dengan listrik? Biasanya kalau di beberapa daerah seperti di tempat saya, Kecamatan Bototiro, listrik mati, maka jaringan pun ikut hilang. Saat itu saya menyiasatinya dengan mencari jaringan yang memang kuat. Saat listrik mati dipastikan jaringan tetap on. Saat itu saya menggunakan jaringan Excel. Alhamdulillah di saat simulasi tidak ada terkendala sama sekali dengan jaringan ataupun mati lampu, tapi terkendala di laptop. Jadi saat laptopnya mati, inisiatif menggunakan handphone, dan saat terhubung kembali dengan asesor, barulah kemudian menjelaskan keadaan dan kendala yang kita hadapi seperti itu. Bagaimana Bapak Ibu, apakah masih ada yang ingin? Ada tambahan sedikit? Ya, silahkan. Ya, terkait dengan kendala jaringan atau pemadangan listrik, saya rasa kalau ada pemadangan listrik itu pasti ada pemberitahuan di pilihan daerah ini ada pemadaman bergilir seperti itu. Jadi kita sebagai calon ini mempunyai jadwal bahwa jam sekian atau daerah kita kena giliran pemadaman listrik, maka kita harus cepat-cepat mengantisipasi, harus cari atau yang tidak yang menyala listriknya, supaya kita ini dianggap bahwa ada keseriusan, karena ini adalah salah satu bentuk penilaian keseriusan kita ketika kita di tempat ini pemadaman langsung kita pindah kan ada pemberitahuan itu tentang bahwa daerah si A pemadaman, jadi kita pindah di daerah si B supaya kita betul-betul mengantisipasi tentang hal itu.
Mungkin seperti itu yang saya bisa sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Jadi terakhir Bapak Ibu, bahwa segala kendala yang terjadi di dalam simulasi ataupun wawancara, saya menghimbau kepada Bapak Ibu untuk tetap menggambarkan bahwa Bapak Ibu adalah orang-orang pilihan yang tidak mudah putus asa. Jika itu kendalanya di jaringan, ya ayo bagaimana inisiatif Bapak dan Ibu untuk mengatasi kendala jaringan yang ada. Jangan pasrah dengan keadaan, seperti itu. Baik, Bapak Ibu, dengan telah terjawabnya seluruh pertanyaan oleh narasumber dan closing statement oleh Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Disdikbud Kabupaten Bulukumba, maka selesai pula seluruh rangkaian kegiatan coaching klinik pada malam hari ini. Marilah kita menutup kegiatan ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Surah Alfia mewakili seluruh rekan-rekan mengucapkan terima kasih untuk kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu serta memohon maaf atas segala kekurangan. Teriring doa, semoga Bapak dan Ibu calon guru penggerak angkatan 11 dimudahkan dalam proses simulasi mengajar dan wawancara dan dinyatakan lulus pada seleksi kedua calon guru penggerak angkatan 11. Billahi taufiq wal hidayah. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Pak Ketua bergabung